Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan rezekinya dimudahkan, amin. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tentang tata cara perawatan bawang merah dari biji, mulai dari menyemai biji bawang merah, pemupukan, dan penyemprotan ataupun penanggulangan hama pada tanaman bawang merah, sehingga tanaman bawang merah yang kita budidayakan dapat berumbi besar, dapat berumbi banyak, dan dapat tumbuh subur dan sehat. Ini dia kondisinya bawang merah yang kita semai di beberapa waktu yang lalu, dan saat sekarang ini sudah 45 hari setelah tanam. Ini dia, dan kondisi umbinya sangat bervariasi, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, dan ada yang 3. Jadi sangat bervariasi, tapi tidak ada saya lihat di sini yang berumbi satu. Ini dia, ini ada 5, bahkan masih ada lagi yang mulai pecah. Ini dia, mulai lagi dia. Kemudian ada yang 8, ini dia 8. Kemudian ada lagi yang 3, ini dia 3, sudah mulai pecah lagi menjadi 4. Ini dia, ini sudah mulai pecah menjadi 4. Kemudian ada yang 6, ini dia 6, bahkan sudah mulai pecah lagi menjadi 7. Ini dia. Kemudian ada yang 8, kemudian ada yang 6. Ini dia teman-teman semuanya, umbinya sangat bervariasi. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman semuanya jangan lupa like dan subscribe channel ini, sehingga channel ini, karena tanpa bantuan sahabat-sahabat semuanya, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Dan perlu juga saya sampaikan di awal ini, saya bukan sales dan bukan pula ingin promosi salah satu daripada benih daripada bawang merah ini dari biji, akan tetapi saya hanya ingin berbagi sesama teman-teman petani dimanapun berada. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Terkhusus untuk cara menyemai biji bawang merah tidak saya bahas lagi di sini, karena sudah ada videonya di beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya untuk pindah tanam, kita pindah tanam kemarin di usia 35 hari setelah semai. Selanjutnya untuk pemupukan susulan yang pertama, kita pupuk di usia 15 hari setelah pindah tanam dengan pupuk NPK Grower ini dia. Dimana pupuk NPK Grower ini memiliki 5 unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman kita di fase vegetatif ini. Dimana unsur hara yang pertama ada nitrogen dalam 2 bentuk. Yang pertama nitrogen dalam bentuk nitrat. Tentunya kalau nitrogen dalam bentuk nitrat sangat cepat tersedia dan dapat cepat dimanfaatkan oleh tanaman kita. Kemudian nitrogen yang kedua ada nitrogen dalam bentuk amonium, di mana nitrogen dalam bentuk amonium ini akan dilepaskan secara perlahan-lahan apabila tanaman bawang merah kita ini kekurangan nitrogen. Artinya nitrogen dalam bentuk amonium ini adalah nitrogen cadangan. Selanjutnya untuk kandungan fosfat, ini dia 9%. Kenapa kita memberikan kandungan fosfat yang rendah pada tanaman bawang merah kita ini di usia 15 hari setelah tanam ini? Dikarenakan karena fungsi fosfat ini buat tanaman bawang merah ataupun tanaman lainnya adalah untuk memperlancar metabolisme energi tanaman. Dan yang kedua, fungsi daripada fosfat ini adalah pembentukan albumin ataupun pembelahan sel, ataupun dengan bahasa sederhananya memperbanyak diri. Jadi di pemupukan susulan pertama ini kita belum memerlukan yang namanya pembelahan sel. Maka dari itu di pemupukan susulan pertama kita pakai pupuk yang rendah fosfatnya. Mohon maaf kita potong sedikit tadi, berhubung karena cuacanya hujan jadi kita pindah
ke pondok. Baik, selanjutnya unsur hara kalium yang dimiliki oleh NPK Grower ini ada 20%. Dan kalium yang dimiliki NPK Grower ini juga menurut saya sangat unik, karena ada dua jenis kalium yang dimilikinya. Yang pertama ada kalium klorida, kemudian yang kedua ada kalium sulfat, sehingga dapat membuat tanaman kita tidak mudah stres di kekeringan ataupun di cuaca panas, sehingga sangat baik kita aplikasikan pada tanaman bawang merah kita di fase vegetatif ataupun pemupukan yang pertama. Selanjutnya unsur hara yang dimiliki NPK Grower ini juga ada magnesium dan sulfur, di mana manfaatnya adalah untuk memperlancar pengangkutan fosfat dan kalium yang terkandung di dalam NPK Mutiara Grower ini. Jadi itulah alasan kita teman-teman semuanya untuk mengaplikasikan pupuk NPK Grower ini pada pemupukan susulan pertama pada bawang merah kita. Untuk dosis pemupukan kita beri 1 sendok teh per tanaman. Selanjutnya untuk pemupukan susulan yang kedua, kita pupuk dengan pupuk NPK Mutiara Profesional ini dengan kandungan nitrogen 9%, kemudian P dan K masing-masing 25%, dan kita campur dengan pupuk SS ini ataupun amonium fosfat, sehingga pembelahan sel pada tanaman bawang merah kita ini terjadi dengan sempurna, sehingga tanaman bawang merah kita dapat berumbi besar, kemudian dapat berumbi banyak. Kemudian untuk dosis yang kita pakai sama juga dengan dosis pemupukan susulan yang pertama, 1 sendok teh per tanaman. Kemudian untuk perbandingan daripada pupuk NPK Mutiara Profesional ini dengan pupuk amonium fosfat ini, kita beri 1:1, atau bisa dikatakan 1 kilo NPK profesionalnya, kemudian 1 kilo pupuk amonium fosfatnya. Untuk dosis pemupukan kita beri 1 sendok teh per tanaman. Selanjutnya untuk pemupukan susulan yang kedua, kita pupuk dengan pupuk NPK Mutiara Profesional ini dengan kandungan nitrogen 9%, kemudian P dan K masing-masing 25%, dan kita campur dengan pupuk SS ini ataupun amonium fosfat, sehingga pembelahan sel pada tanaman bawang merah kita ini terjadi dengan sempurna, sehingga tanaman bawang merah kita dapat berumbi besar, kemudian dapat berumbi banyak. Kemudian untuk dosis yang kita pakai sama juga dengan dosis pemupukan susulan yang pertama, 1 sendok teh per tanaman. Kemudian untuk perbandingan daripada pupuk NPK profesional ini dengan pupuk amonium fosfat ini, kita beri 1:1, atau bisa dikatakan 1 kilo NPK profesionalnya, kemudian 1 kilo pupuk amonium fosfatnya. Selanjutnya untuk penanggulangan hama pada tanaman bawang merah kita ini, kita melakukan penyemprotan rutin dengan insektisida yang berbahan aktif abemectin ataupun merek dagangnya Demolis ini dia, dengan dosis 10 ml per tangki sprayer yang isinya 16 liter air. Kemudian fungisida yang kita pakai sama juga dengan fungisida pada tanaman cabai kita ini dia tanaman cabai kita, dengan fungisida yang berbahan aktif Propinep ataupun merek dagangnya adalah Antarakol, kemudian dengan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb dengan merek dagang adalah Detain 45, dan kedua fungisida ini kita aplikasikan di waktu yang berbeda atau kita selang-seling, di mana pemakaian untuk fungisida yang berbahan aktif Propinep ini di cuaca panas, kemudian fungisida yang berbahan aktif Mancozeb ini kita pakai di cuaca penghujan. Selanjutnya untuk penyemprotan
kita lakukan di pagi hari. Kalau tidak sempat di pagi hari, kita melakukannya di sore hari. Baik, untuk teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.